Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid. Dalam OTT tersebut, tim penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai, baik dalam pecahan rupiah maupun mata uang asing. Total nilai uang yang diamankan mencapai sekitar 1,6 miliar rupiah. Rupiah diamankan di Provinsi Riau, sementara uang dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan pound sterling diamankan di salah satu rumah milik Abdul Wahid yang berada di Jakarta. Menurut penjelasan juru bicara KPK, uang itu diduga merupakan bagian dari penyerahan kepada kepala daerah. KPK juga menduga ada penerimaan uang lainnya yang telah terjadi sebelum OTT dilakukan. Dengan demikian, penindakan ini bukan hanya berdiri pada satu kali transaksi saja, tetapi diduga merupakan rangkaian aktivitas penerimaan yang sudah berlangsung. KPK mengingatkan pemerintah Provinsi Riau untuk terus melakukan pembenahan. Dalam catatan KPK, kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat di Provinsi Riau bukan pertama kali terjadi. Ini tercatat sebagai dugaan korupsi yang ditangani KPK yang keempat kalinya di wilayah tersebut. OTT terhadap Abdul Wahid dilakukan pada Senin, 3 November. Dalam operasi ini, penyidik mengamankan total 10 orang. KPK juga telah melakukan gelar perkara dan menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun, identitas tersangka secara resmi akan diumumkan pada hari Rabu, 5 November. Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, memberikan tanggapan singkat terkait penangkapan kadernya tersebut. Ia menyatakan pihaknya akan mengikuti langkah dan keputusan resmi yang akan diumumkan oleh KPK. Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya bantuan hukum atau pendampingan terhadap Abdul Wahid, ia tidak memberikan jawaban pasti. Menurutnya, sejauh ini belum ada permintaan terkait hal tersebut. Pihaknya menunggu keputusan resmi KPK terlebih dahulu sebelum mengambil langkah lanjutan. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan seorang kepala daerah yang masih aktif menjabat. KPK memastikan proses akan terus berjalan sesuai prosedur hukum, dan hasil penetapan tersangka akan menjadi landasan untuk membawa perkara ini ke tahap penyidikan lebih lanjut. Dengan demikian, masyarakat menunggu perkembangan resmi dari KPK mengenai siapa saja pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban dalam kasus ini. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila. Listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.